Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum perkuliahan MK Bahasa Indonesia kita mulai, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya di channel Kreto Ilmu. Inilah channel saya, media pembelajaran dan wawasan tentang sastra, tentang hobi, dan tentang wawasan yang lain, insya Allah bermanfaat yang ada di channel Kreto Ilmu ini. Untuk mencapai bahasa Indonesia yang baik dan benar, memang seharusnya diwajibkan. Karena apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai bahasa laras di sosial kemasyarakatan kita. Itulah pentingnya bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan perkuliahan materi mata kuliah bahasa Indonesia. Silakan. Selamat bersemangat dan panjang umur perjuangan untuk teman-teman mahasiswa. Kita di pertemuan pertama ini atau pertemuan perdana membahas tentang hakikat bahasa Indonesia yang dimana terdiri atas definisi, sifat bahasa, dan sebagainya. Sebagainya di sini nanti di pertemuan selanjutnya pasti teman-teman penasaran, ke depan pasti saya akan terangkan satu persatu. Kita akan fokus kepada hakikat bahasa Indonesia. Definisi bahasa adalah sistem lambang bunyi yang menggunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Arbitrer itu artinya mana suka, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerak badaniah yang nyata, jelas. Bahasa itu sebuah sistem yang komunikasi. Tanpa bahasa, kita tidak dapat berkomunikasi. Nah, bahasa juga menggunakan simbol atau bunyi-bunyi vokal. Vokal itu Anda tahu pasti ada A, I, U, E, O, dan tentu dilengkapi dengan konsonan-konsonannya. Dan setiap bahasa, setiap kita berkomunikasi, otomatis kita akan menggerakkan badan kita, dimulai dari mata, kening, mata, hidung, kuping, atau mungkin saja kaki, apalagi tangan. Tentu kita kalau setiap kita berbahasa, pastinya kita akan bergerak atau berkomunikasi. Tubuh kita ini selalu berkomunikasi. Nah, itu yang disebut dengan bahasa. Lebih mudah, mungkin bahasa ini sebagai alat komunikasi. Cukup sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun secara gerak badania yang disebut dengan gerak bersyarat. Nah, silakan Anda semua bisa menyimpulkan bahwa apa sih bentuk definisi dari bahasa itu. Kalau kita pelajari bersama, bahasa merupakan suatu sistem komunikasi. Komunikasi di sini bukan berarti secara lisan, tapi bahasa juga bisa bersyarat. Makanya di dunia ini perlu dipelajari juga bahasa isyarat. Itu yang disebut bahasa secara arbitrer. Jadi bahasa tidak hanya secara bahasa, pengucapan lewat mulut atau bibir, tapi bahasa juga bisa lewat tangan, lewat mata, lewat kuping, kadang lewat bahkan sampai bisa lewat kaki, dan seluruh tubuh kita itu berbahasa. Itu intinya adalah bahasa adalah sebagai alat komunikasi, just communication. Itu yang perlu dipahami. Jika kita melihat slide yang di-share atau diberikan oleh kampus, kita bisa membuka bahan materi e-learning. Silakan teman-teman, mungkin sudah ada yang mendownload semuanya. Di mata kuliah Bahasa Indonesia, saya ingin menerangkan konsep bahasa. Konsep bahasa tadi sudah saya jelaskan bahwa bahasa bersifat arbitrer. Mana suka? Terserah kita mau menggunakan bahasa dengan mulut, artinya bersuara, atau dengan bahasa tubuh. Itu namanya arbitrer. Mana suka?
demokrasi bahasa itu ya, tidak ada yang memaksa. Selagi bahasa digunakan secara baik dan benar, selaras dengan perkembangan zaman dan sistem sosial masyarakat, itu sah-sah aja. Oke, yang lebih penting saya akan jelaskan, silakan teman-teman buka slide di fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa di sini adalah tentang ekspresi diri. Yang pertama ya, yang pertama atau yang nomor satu di fungsi pernyataan ekspresi diri merupakan yang pertama, menarik perhatian orang lain atau persuasif. Jadi bahasa itu tujuannya adalah untuk menarik orang lain atau menginginkan orang lain supaya percaya sama kita. Karena apa yang kita omongkan pasti berbuah manis dan berbuah tidak manis. Nah, kita sebaiknya selalu berbicara secara baik atau manis. Karena apa? Orang akan respect dengan bahasa yang manis itu karena pembawaan dari orang yang sangat baik dalam penggunaan bahasa. Yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Nah, kenapa dikenal dengan ketika orang marah, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau secara baik-baik. Nah, baik-baik di sini bukan berarti secara emosi, karena segala permasalahan dapat diselesaikan dengan cara berbahasa yang baik, pasti ada jalan keluar di sana. Oke, yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Pasti orang yang ahli bahasa berarti dia mempunyai keahlian dalam menyampaikan suatu ide. Nah, di sini tertarik yang namanya orang cerdas. Orang cerdas itu beda dengan orang pintar. Ketika orang cerdas berbicara, satu kata pun dia berarti. Tapi orang pintar belum tentu. Karena orang pintar itu bisa berpintar secara negatif maupun pintar secara positif. Itu ya. Yang keempat, menunjukkan keberanian atau confidence penyampaian ide. Di sini perlunya, ketika seorang presenter membawakan berita, membawakan suatu acara, pasti dia confidence. Tidak menjadi presenter. Jangan sekali-kali teman menjadi presenter kalau tidak mempunyai bahasa yang tertata. Itu kegunaan bahasa. Oke, lanjut. Setelah fungsi pernyataan ekspresi diri, saya langsung menuju ke bagian halaman yang bawah. Silakan teman-teman scroll ke bawah. Di sana ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini ya. Ini bisa dikatakan, kenapa sih Pak kita harus belajar bahasa Indonesia? Itu kan bahasa kita sendiri, bukan seperti itu maksudnya. Kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Karena kita memang diwajibkan untuk mempunyai jati diri sebuah bangsa. Kita bisa membuat bangsa kita bangga karena kita mempunyai bahasa kita sendiri. Tidak semua warga atau rakyat Indonesia itu mempunyai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, bahasa di sini ada namanya bahasa secara bahasa lisan, ada secara bahasa teknis. Kalau lisan pasti kita paham cara penyampaian orang melalui bahasa Indonesia. Itu, dia, kapan, itu kan merupakan contoh-contoh bahasa atau kata bahasa Indonesia. Tapi bahasa teknis di sini digunakan di perguruan tinggi rata-rata. Dan nantinya teman-teman ketika lulus dari perguruan tinggi atau kuliah, bisa teman-teman aplikasikan di perkantoran atau di tempat-tempat kerja secara profesional. Seperti pembuatan proposal, pembuatan pengajuan surat keputusan, pengajuan surat intern kantor, eksternal kantor, itu semua menggunakan bahasa teknis secara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, lanjut. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan tentu. Bahasa kita sudah dari 72 tahun merdeka, bahkan kelak nanti akan merdeka terus sampai entah kapan Tuhan Yang Maha Esa akan mengambil bangsa ini atau Tuhan Yang Maha Esa nanti membubuhkan hari akhir, tentunya kita harus memiliki bahasa resmi kenegaraan. Inilah kenapa bahasa kita harus dijunjung setinggi-tingginya supaya tidak menjadikan bahasa yang punah dikalahkan dengan bahasa asing. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Tentu teman-teman mustahil jika teman-teman tidak ada bahasa Indonesia, teman-teman tidak paham tentang pengantar dosen menyampaikan seperti apa, atau mungkin ada dosen internasional yang membawakan alur bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa luar negeri atau barat, pastinya menggunakan bahasa pengantar
bahasa resmi Indonesia terlebih dahulu atau translate ya. Kemudian ketiga, alat penghubung. Yang ketiga itu alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan bangsa atau pembangunan bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Perlu kita sadari bahwa negara kita itu negara kompleks, negara yang penuh kaya dengan adat dan istiadat, kaya dengan tipikal masyarakat. Tentunya semua orang di pedesaan pun pasti paham dengan apa sih kalau jika kita berbicara bahasa Indonesia terhadap mereka. Tapi kita belum tentu tahu, misalkan kita di luar daerah orang tersebut, pasti kita belum tentu tahu atau mengerti dan mengetahui maksudnya bahasa daerah tersebut. Makanya kita dipahamkan dengan orang pedalaman tersebut dengan bahasa Indonesia atau bahasa Ibu Pertiwi. Pasti sedikitnya pun mereka paham tentang bahasa apa yang kita sampaikan. Dengan apa? Dengan bahasa Indonesia. Itu yang bisa diambil amannya kalau kita berkomunikasi di pedalaman atau di luar jangkauan wilayah kita. Tentunya di daerah-daerah pedesaan dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir, keempat, alat pengembang kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi modern. Tentu, kalau kita melihat perkembangan iptek di era sekarang, kita pasti harusnya menggunakan bahasa iptek selayaknya bahasa yang memang kita mengerti. Bahasa ilmu pengetahuan teknologi itu tidak bisa dicapai dengan bahasa jika tidak menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, teman-teman harusnya bisa mempunyai suatu prosedural atau prosedur. Ketika mempunyai prosedur itulah kita bisa menggapai suatu ilmu yang kita inginkan. Contoh, ketika teman-teman beli laptop, pastinya kan teman-teman bertanya, prosedur penggunaan laptop seperti apa? Yang pertama, dibuka laptopnya, kemudian diinstal softwarenya. Nah, software pun teman-teman pasti memerlukan bahasa Indonesia. Minim sekali jika teman-teman tidak mempunyai keahlian berbahasa Inggris atau mengetahui arti atau makna bahasa Inggris, teman-teman bisa paham bahwa laptop tersebut bisa digunakan secara software dan hardware. Itu ya. Makanya di semua apapun bentuk perkembangan iptek, pasti ada namanya Google Translate. Nah, di sini digunakan teman-teman pasti untuk mudah menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Itulah. Nah, dari situlah kegunaan bahasa secara pemahaman. Untuk bahasa teknis, ke depan pasti ada namanya materi tentang cara penulisan proposal, cara penggunaan konjungsi, frasa, dan parafrasa, dan lainnya. Kita akan bahas selanjutnya. Dari saya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya teman-teman bisa mengerti dengan tujuan mengerti sedikit asal bermanfaat. Itu lebih baik daripada hanya menonton saja tapi tidak paham apa yang ingin diberitakan atau ingin dipahaminya. Itu ya. Oke. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga menjadi bahan renungan, bahan wawasan yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ingat, kesimpulan yang saya sampaikan adalah jika kita tidak mencintai bahasa Ibu Pertiwi, bahasa bumi Indonesia sendiri, lantas siapa yang dapat mengaplikasikannya? Teman-temanlah nanti sebagai pejuang bangsa masa depan tentu akan menjaga martabat negara ini dengan bahasa sejati, yaitu bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan intinya tanamkan bahasa arbitrer tadi menjadi bahasa yang sopan, bahasa yang tertata, dan bahasa yang rapi. Karena laras bahasa adalah ujung tombak untuk teman-teman menggapai cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.